adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Kakak doakan semuanya sehat, tetap taat sama papa mama dan rajin berdoa. Mari kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita nyanyi lagu Hello Apa Kabar. Sama-sama, tangannya begini. Sudah berusaha ingat lagi, soalnya sudah lama tidak ketemu adik-adik. Semoga kita cepat ketemu lagi ya. Kita nyanyi lagu ini satu kali lagi ya, supaya bisa lebih ingat lagi ya. Yang semangat, ayo bangkit berdiri. Yang belum bangkit berdiri, semuanya, ayo sama-sama kita nyanyikan. Kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ngelirik kanan kiri, tidak usah lihat cece, koko, adik, titi, meme ya. Tutup mata, kita berdoa. Ketika Indra kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi kami ke sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan tolong agar kami dapat memuji nama-Mu, dapat memuliakan nama Tuhan. Ajari kami agar kami dapat bernyanyi dengan sukacita, dan pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita puji nama Tuhan lagi. Kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Sama-sama ya. Ayo. Lagu ini pelan-pelan ya, jadi adik-adik bisa dengar kata-katanya baik-baik ya. Kita nyanyi yang pakai bahasa India ya, sama-sama pelan-pelan aja ya. Ayo kita mulai. When Jesus in the
berdiri di sini. Adik-adik boleh duduk istirahat sedikit sambil mendengarkan musik berikut ini. Lalu adik-adik coba dengar. Tahu enggak ini musik apa? Pasang telinga baik-baik ya. Nanti Kak Timi akan putar lagunya. Ayo Kak Timi, putar lagunya. Tahu? Ayo, tahu enggak? Seperti ini gerakannya. Ingat? Sudah tahu? Sama-sama kita nyanyikan. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy, ya, ya, ya. Happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebentar, Kak Indra punya sesuatu ya. Sebentar ya. Nah, ini ada 3. 1 kura-kura, 2 bani kelinci, 3 macan tutul. Ini kita pakai untuk menyatakan seberapa cepat kita menyanyi. Kalau Kak Indra angkat kura-kura, kita menyanyi pelan-pelan. Happy ya 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 gitu ya. Kalau bani kelinci agak cepat. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Oke? Tapi kalau yang ini harus cepat sekali. Gimana? Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Gitu ya. Bisa ya? Siap-siap. Lihat Kak Indra angkat gambar yang mana? Ya. Ayo, semuanya mulai. Kita siap, kita mulai. Ya, ya, ya. Happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bani. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak macan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi lagi. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Very good, pintar semuanya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk baik-baik, duduk manis-manis, pasang kuping, tidak usah sambil makan, tidak usah toleh-toleh. Duduk mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya, dadah. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi. Wah, walaupun adik-adik ada di rumah masing-masing, tetapi adik-adik harus ingat tiap minggu pagi adik-adik bangun. Oh, saya mau ibadah online sekolah minggu. Minta papa mama untuk bukakan adik-adik. Jadi kita harus tetap walaupun kita di rumah, kita tetap ingat kita harus ibadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Hendy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pernyataan-Mu kepada kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Kami mengucap syukur, walaupun kami hanya di rumah, kami tetap bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan
firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau menyertai kami, mau membimbing kami. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua bilang amin. Adik-adik, waktu mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan apa? Alkitab. Jadi walaupun di rumah, tetap Alkitabnya harus dibuka bagi adik-adik yang bisa baca. Kita hari ini sama-sama ya, kita buka Alkitab kita di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kak Heni hari ini mau menceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Ini adik-adik diambil dari di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di sini di Alkitab dibilang, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, seperti itu di dalam Alkitab ayat pertama diberitahukan. Jadi diceritakan di dalam Matius ini, adik-adik, ada seorang tuan yang kaya. Dia mau pergi ke luar negeri, adik-adik. Terus dia manggil 3 orang hamba pilihannya. Dia manggil 3 orang hamba ini. Dia memilih 3 orang hamba yang dianggapnya mampu. Dia akan membagikan hartanya yang dia punya. Seperti ini adik-adik. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Sedangkan hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Talenta tersebut diberikan tuannya tersebut berdasarkan kemampuannya mereka masing-masing, kesanggupannya mereka masing-masing. Tuannya itu tahu adik-adik, setiap hambanya itu punya kesanggupannya masing-masing. Jadi 5, 2, dan 1. Setelah itu apa yang dilakukan tuannya? Tuannya pergi melakukan perjalanan ke luar negeri. Setelah itu hamba yang pertama adik-adik yang punya 5 talenta, apa yang dilakukannya dia mengusahakan 5 talenta yang dia punya, yang diberikan tuannya itu, sehingga menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi hamba yang pertama ini punya 10 talenta. Setelah itu apa yang dilakukan hamba yang kedua? Hamba kedua itu begitu juga, yang punya 2 talenta, dia mengusahakannya juga, sehingga dia punya jadi 4 talenta. 2 tambah 2 jadi 4 talenta dia punya. Sedangkan hamba yang ketiga yang punya 1 talenta, apa yang dilakukannya dia? Dia menggali lubang, membuat lubang, jadi menggali tanah. Terus talenta yang dia punya 1 itu dia kubur di dalam tanah itu. Nah, setelah itu tuannya dari berpergian datang kembali pulang. Dia memanggil 3 orang hamba yang tadi untuk mempertanggungjawabkan setiap talenta yang dia berikan. Dipanggil 3 orang hamba itu, hamba pertama, hamba kedua, dan hamba yang ketiga. Habis dipanggilnya, hamba yang pertama ini adik-adik yang punya 5 talenta yang tadi menjadi pertama, jadi 5 talenta lagi, jadi 10 talenta. Nah, juga hamba yang kedua yang punya 2 talenta tambah 2 lagi jadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga cuma ada 1 talenta adik-adik, tidak bertambah. Apa yang dilakukan sama tuannya? Tuannya ini menguji adik-adik hamba pertama dan hamba kedua. Mereka hamba yang baik dan setia. Mereka setia dalam perkara kecil, sehingga tuannya bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Tuannya ini bangga adik-adik pada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Sedangkan
ketiga yang hanya ada 1 talenta tetapi tidak mengusahakannya. Apa yang dikatakan sama hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga, Tuhan, aku tahu Tuhan ini manusia yang jahat. Tuhan mau menuai di tempat yang tidak Tuhan tabur. Tuhan juga mau memungut di tempat yang Tuhan tidak menanamnya. Dia ngomong kayak gitu. Dia bilang Tuhan ini jahat. Apa yang dikatakan sama Tuhannya? Adik-adik, Tuhannya ini ngomong, kok kamu tahu aku yang manusia yang jahat, bahwa aku menuai di tempat tidak aku menabur dan aku memungut di tempat tidak aku menanam. Mengapa kamu tidak memberikan talenta yang aku berikan itu kepada orang lain sehingga dapat mengusahakannya? Nah, Tuannya itu marah adik kepada hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini yang malas, tidak mau mengusahakan talenta yang dia punya 1. Setelah itu apa yang terjadi? Hamba yang ketiga ini adik dihukum di dalam penjara yang gelap karena dia seorang hamba yang malas, hamba yang tidak mau berusaha. Nah, dari ceritanya Alkitab hari ini, apa sih Kak Heni itu talenta? Aku nggak ngerti talenta itu apa. Adik-adik, Kak Heni mau kasih tahu, talenta itu ibaratnya seperti bakat adik-adik atau kemampuan. Seperti ini contohnya ya. Wih, ada yang suka menyanyi, suaranya bagus, suka menyanyi di rumah, pakai mic. Nah, itu talenta salah satunya. Atau ada yang suka yang main musik kan banyak adik-adik. Selain itu, wih, ada yang suka olahraga, ya. Kak Heni tahu adik-adik semua di sekolah minggu di sini hebat-hebat, pintar-pintar, banyak talenta yang Tuhan berikan. Ada juga yang, wih, pintar nari adik-adik. Nah, talenta yang Tuhan berikan itu kalian harus apa kan? Kalian harus kembangkan adik-adik. Kalian harus asah. Seperti pisau adik-adik. Pisau itu kalau nggak diasah kan jadi tumpul. Nah, tapi kalau pisau mau dipakai supaya tajam harus diasah. Seperti itu juga kemampuan kita, yaitu talenta yang Tuhan berikan. Kita harus asah, kita harus kembangkan. Mungkin mama papanya sanggup untuk leskan, ya diles. Terus bisa juga ikut pertandingan-pertandingan adik-adik, lomba-lomba. Jadi talenta yang ada pada kita bisa kita kembangkan dengan baik. Seperti yang cerita Alkitab tadi. Jadi perumpamaan tentang talenta ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas semua talenta yang telah diberikan dan dipercayakan Tuhan pada kita. Jadi kita harus kembangkan juga talenta itu. Kita tidak usah takut, kita tidak usah minder. Kita harus kembangkan sama-sama talenta itu agar dapat bermanfaat adik-adik. Selain itu, kita harus ingat selalu bahwa kita kalau setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Jadi, kalau kita diberikan Tuhan talenta, pasti kita akan kembangkan. Nah, nanti akan Tuhan berikan talenta yang lain lagi adik-adik. Kak ini percaya, adik-adik banyak. Satu orang tidak mungkin ada satu talenta aja, pasti banyak kok, ada yang lebih, yang punya kelebihan talenta yang Tuhan berikan. Jadi kita sama-sama kita mau kembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekian dulu cerita Alkitab hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kak ini mau tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh dengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami, walaupun kami masih kecil, tetapi
Ajarkan kami untuk mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dari kecil untuk melayani Tuhan, baik di gereja maupun dimanapun kami berada. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dapat mengembangkan talenta kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Ya adik-adik, sudah selesai mendengarkan ceritanya? Mengerti? Sudah paham ceritanya? Diingat? Sekarang kita kembali memuji Tuhan. Kak Indra punya ini. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna lainnya juga. Tahu lagunya? Ingat kuning artinya apa? Hijau artinya apa? Kalau sudah ingat, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Pagi hari ini, minggu depan jangan lupa nonton lagi sekolah minggu. Lalu kita mau berdoa. Angkat tangan, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan di sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan untuk kami semua. Tolong Tuhan agar tetap menjaga sehingga kami semua dalam keadaan yang sehat. Kami tetap taat kepada papa mama. Kami tetap rajin berdoa. Dan kami juga selalu setia untuk ikut sekolah minggu. Pertemukan kami minggu depan di sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.